yang mahita. Asini roh hama di hamu dohot dame sian Tuhan di bata dohot sian anak-anak Kristus Yesus. Amin. Horas ma di hamuna damang dainang dohot dongan di bagasan Kristus Yesus hatari di bata di pertanyaan ngata di Bernginon tersurat di Sada Samuel Sada ayat sia rodi 10 walu. Tangiang ni si Hana di Silo. Jadi dung mangan jala minum di Silo hehema si Hana. Alai hudul di hudulanna yang go malim Eli di labung tiang ni bagas ni Jahoba. Tung na marsak situ tu rohana. Gabi martangiang si Hana tu Jahoba huhut tu matangi situ tu. Dungi marbaga-baga maibana nin nama. Ale Jahoba Zebaot molo ditatap roham pardangola ni naposomon jala dingotho ahu jala dang halupa hononmu naposomon jala dilehon ho tu naposomon sada anak lehonokku ma ibana muse tu Jahoba saleleng mangolu ibana jalalang jadi hona raut parnabung uluna. Jadi dung liling ibana martangiang di jolo ni Jahoba sai di pamanat-manat si Elima pamanganna. Ai martangiang di bagasan rohana do si Hana asal ubit-ubit bibirna dang tarbigi yang go suarana gabe diripu si Eli na mabuk ibana. Jadi nina si Elima tu ibana sadia lelengok ko mabuk utahon ma anggur ni inumi siyakko. Alai ni nasihana mamangalusi si tokka alituakku. Paropuan nagodok roha dua tahe. Dangdung huinum anggur manang si inumon nakoras. Roha kido nahusehon di jolo ni Jahoba. Unang tungbahay na posom hiraburu na jahat. Aisian pojot doot arsak ni rohaku nagudangi ahu makatai rasi rasa nuaing. Dungi nina si Elima mangalusi. Lahom homuli mardame-dame. Say na lehono ni dibata ni Israel tuho na pinangidom sian ibana. Jadi nina si Han nama. Say dapotan asini roha ma naposomi di jolom. Dungi ditulus para puani madalana jalamangan bohina pe dang be surbot idaon disido sahatna. Pinasahat jami taon di bagasan hata Indonesia. Kita semua percaya bahwa doa adalah cara berkomunikasi manusia dengan Allah Sang Penguasa. Dalam doa kita menaikkan pujian, syukur, penyembahan dan rasa kagum kita atas segala rahmat dan karunia Tuhan. Kehidupan doa orang Kristen tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi tertentu. Oleh karena itu setiap orang percaya dapat berdoa kapan dan dimanapun. Tidak ada aturan atau sistem baku tertentu di dalam berdoa. Baik ketika susah atau senang, sakit atau sehat, sukacita maupun duka, sekarat atau bahagia, dan dalam kondisi apapun semua umat percaya selalu diingatkan untuk berdoa. Dalam doa kita diingatkan untuk selalu bersyukur, berterima kasih, menyerahkan diri secara utuh dan meyakini bahwa apapun yang kita sampaikan akan didengar Tuhan. Dan Ia adalah Allah yang Maha Tahu lebih dari apa yang kita pikir, harapkan, dan doakan. Dalam kehidupan ini kita selalu dan sering diperhadapkan dengan pelbagai macam masalah. Baik itu masalah ekonomi, sakit penyakit, rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, ataupun bisnis, dan lain-lain. Saat kita menghadapi masalah, hal penting yang harus kita perhatikan adalah sikap kita dalam menghadapinya. Ada orang yang menyerah kalah terhadap masalahnya.
Tetapi ada juga yang tetap tegar dalam menghadapinya. Apapun sikap kita, kita adalah pilihan. Selain sikap, maka hal yang tak kalah penting dalam menghadapi masalah adalah doa. Dalam doa kita mendapatkan penyelesaian masalah. Karena dalam doa kita melibatkan Allah dan dalam doa kita memiliki pengharapan. Sebagaimana yang kita baca dari nas Alkitab tadi, yaitu pergumulan yang sedang dihadapi oleh Hana. Hana memiliki segudang masalah yang saling tumpang tindih. 1 Samuel 1 ayat 5 dikatakan bahwa Hana memiliki masalah dengan kandungannya. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian saja, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Hal kedua yang menjadi masalah bagi Hana adalah penghinaan Penina kepadanya. Belum lagi kekhawatiran dalam diri Hana bahwa ia adalah perempuan yang paling sial dan tidak bermanfaat bagi suami dan keluarga besarnya. Dalam kenyataan hidup ini, kita juga sering kali memiliki masalah yang tumpang tindih, yang terkadang masalah yang satu belum selesai, kita sudah diperhadapkan dengan masalah lainnya. Sikap seperti apa yang kita perbuat sebagai anak-anak Tuhan? Ketika Hana memiliki masalah, ia datang pada alamat yang tepat, yaitu mencari Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 9-10 dikatakan, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa pada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dalam hal ini menarik untuk kita renungkan bahwa Hana memilih alamat yang tepat, yaitu dia datang pada Tuhan. Dia fokus hanya kepada Allah dan bukan mengharapkan pertolongan manusia. Hana yakin bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan termasuk baginya. Seandainya Hana salah merespon dengan mengandalkan kekuatannya sendiri atau larut dalam kepahitan, tentu dia tidak pernah mengalami kemenangan. Hidupnya akan semakin terpuruk dan bertambah buruk. Namun Hana berinisiatif mencari dan mengandalkan Tuhan melalui doa yang dinaikkannya. Tuhan selalu ingat akan doa setiap orang yang berseru kepadanya. Kita dapat melihat bahwa Tuhan memerhatikan keluhan dalam hidup umatnya. Tuhan tidak pernah lupa apa yang kita doakan kepadanya dan Tuhan tidak pernah meremehkan setiap kita yang mau berseru kepadanya. Doa mampu mengubah air mata kepedihan menjadi air mata sukacita. Untuk itu kita mesti tetap bertekun dalam doa. Karena doa mampu mengubah segala sesuatu. Dari kisah Hana kita belajar, daripada kita mencurahkan isi hati kepada orang, lebih baik kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena kalau kita curhat pada orang, selain berpotensi mencemari orang yang kita ajak bicara, bisa jadi kita malah menerima masukan yang tidak akurat, yang membuat hati dan pikiran kita malah tambah tercemar dan pengertian kita menjadi gelap. Setelah curhat dengan Tuhan, maka sesuatu yang ilahi terjadi. Hana yang tadinya begitu sedih dan tidak mau makan meski dibujuk oleh Elkana suaminya, sekarang mau makan dan wajahnya menjadi cerah kembali. Dari ayat firman tersebut ada sebuah prinsip rohani. Meski kita memulai doa dari daging, pastikan kita mengakhirinya di dalam roh. Saat kita terus-menerus berdoa, sesungguhnya ada aliran sungai kehidupan yang mulai memancar dari hati kita dan membersihkan semua kekotoran dan pencemaran dalam hati kita, membuat hati kita menjadi tahir dan bersih. Pada gilirannya wajah kita pun menjadi cerah
senyum kembali sumringah, tanda damai, sejahtera dan sukacita memenuhi hati kita. Melalui kehidupan Hana, pada saat ini kita belajar tentang keadaan hidup yang diubahkan. Apa yang kita pelajari dari Hana? Pertama, Hana punya masalah yang tumpang tindih. Kedua, Hana hanya datang pada alamat yang tepat, yaitu Tuhan. Hana menyadari bahwa Tuhan sumber penyelesaian masalah. Ketiga, Tuhan menjawab doa orang yang sungguh-sungguh berseru kepadanya. Keempat, Hana adalah orang yang setia pada apa yang dijanjikannya. Dia bukan hanya berjanji kepada Tuhan ketika ia menghadapi masalah, tetapi ia juga menepatinya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menguatkan kami agar kami tetap mempunyai hubungan intim dalam doa kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Tuhan kami juga dikuatkan di dalam doa, bahwa dengan berdoa Tuhan kami diyakinkan bahwa Tuhan berkenan dan mengasihani kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu semuanya, berkati setiap yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.